Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Rodatul Jannah akan melakukan pengubahan MSI, uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linier dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Pilih Adds In, pilih statistik, pilih successive interval, muncul seperti ini. Untuk data rank, copy P1 sampai P5. Dan untuk sel output kita tempatkan output hasil transformasi MSI ke kolom J. Lalu pilih Next, pilih Select All, pilih Next, di kolom Max Value ganti menjadi angka 5, display di checklist, lalu pilih Finish. Pilih Adds In, pilih Statistik, pilih Successive Interval, muncul seperti ini. Untuk data rank, copy P1 sampai P5. Dan untuk sel output kita tempatkan output hasil transformasi MSI ke kolom I. Lalu pilih Next, pilih Select All, di kolom Max Value ganti menjadi angka 5. Lalu display di checklist, lalu pilih Finish. Klik Adds In, pilih Statistik, pilih Successive Interval, muncul seperti ini. Untuk data rank, copy P1 sampai P5. Dan untuk sel output kita tempatkan output hasil transformasi MSI ke kolom I. Lalu pilih Next, pilih Select All, pilih Next, di kolom Max Value ganti menjadi angka 5, display di checklist, lalu pilih Finish. Dengan memblok P1 sampai ke total. Kemudian di copy, buka aplikasi SPSS, buka data view, paste data tersebut. Kemudian buka variabel view, ubah name menjadi P1, P2, P3, P4, P5, dan variabel X1 disiplin kerja. Kemudian buka data view, klik menu Analyze, pilih Correlate, pilih Bivariate. Setelah itu muncul seperti ini. Kemudian blok tekan Shift, pindahkan P1 sampai P5 ke kolom variabel. Selanjutnya klik OK. Berdasarkan hasil analisis uji validitas tabel variabel X1 di atas, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan X1 dinyatakan valid dengan memblok P1 sampai ke total. Kemudian di copy, buka aplikasi SPSS, buka data view, paste data tersebut. Kemudian buka variabel view, ubah name menjadi P1, P2, P3, P4, P5, dan variabel X2 kompensasi. Kemudian buka data view, pilih menu Analyze, pilih Correlate, pilih Bivariate. Muncul seperti ini, pindahkan P1 sampai P5 ke kolom variabel. Kemudian klik OK. Berdasarkan hasil analisis uji validitas tabel variabel X2 di atas, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan X2 dinyatakan valid dengan memblok semua pernyataan sampai ke total. Kemudian di copy, buka aplikasi SPSS, buka data view, paste data tersebut. Kemudian buka variabel view, ubah name menjadi P1, P2, P3, P4, P5, dan variabel Y kinerja pegawai.
Kemudian buka data view, pilih menu Analyze, pilih Correlate, pilih Bivariate. Muncul seperti ini, pindahkan P1 sampai P5 ke kolom variabel, kemudian klik OK. Berdasarkan hasil analisis uji validitas tabel variabel Y di atas, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan Y dinyatakan valid. Dengan memblok semua pernyataan sampai ke total. Kemudian di copy, masuk ke aplikasi SPSS, buka data view, paste data tersebut. Kemudian buka variabel view, ubah name menjadi P1, P2, P3, P4, P5, dan variabel X1 disiplin kerja. Selanjutnya buka data view, pilih menu Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Muncul seperti ini, pindahkan P1 sampai P5 ke kolom Items, kemudian klik OK. Nilai Cronbach's alpha lebih besar dari taraf signifikan, yaitu 0,594 lebih dari 0,5, yang artinya variabel disiplin kerja reliable. Dengan memblok semua pernyataan sampai ke total, kemudian di copy, buka aplikasi SPSS, buka data view, paste data tersebut. Kemudian buka variabel view, ubah name menjadi P1, P2, P3, P4, P5, dan variabel X2 kompensasi. Kemudian buka data view, pilih menu Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Muncul seperti ini, pindahkan P1 sampai P5 ke kolom Item. Klik OK. Diketahui nilai Cronbach alpha 0,688 lebih besar dari taraf signifikan 0,5, yang artinya variabel kompensasi reliable. Dengan memblok semua pernyataan sampai ke total. Kemudian di copy, buka aplikasi SPSS, buka data view, paste data tersebut. Buka variabel view, ubah name menjadi P1, P2, P3, P4, P5, dan variabel Y kinerja pegawai. Selanjutnya buka data view, pilih menu Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Muncul seperti ini, pindahkan P1 sampai P5 ke kolom Items, kemudian klik OK. Diketahui nilai Cronbach alpha 0,662 lebih besar dari taraf signifikan 0,5, yang artinya variabel kinerja reliable. Dengan memblok total pernyataan X1, kemudian di copy, buka aplikasi SPSS, buka data view, paste data tersebut. Blok total pernyataan X2, kemudian copy data tersebut, buka aplikasi SPSS, buka data view, paste data tersebut. Blok total pernyataan Y, kemudian copy, buka aplikasi SPSS, buka data view, paste data tersebut. Setelah itu buka variabel view, ubah name menjadi X1, X2, dan Y. Lalu label X1 disiplin kerja, label X2 kompensasi, dan label Y kinerja pegawai. Kemudian buka data view, pilih menu Analyze, pilih Regression, klik Linear. Muncul seperti ini, pindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom Independent. Dan pindahkan variabel Y ke kolom Dependent. Kemudian klik OK.
Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan nilai R² sebesar 0,815 yang artinya disiplin kerja dan kompensasi mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 81,5%, sedangkan 18,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai F hitung sebesar 119,862 dan F tabel sebesar 3,117, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel. Maka variabel disiplin kerja dan variabel kompensasi memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel kinerja pegawai. Nilai T hitung variabel disiplin kerja sebesar 3,133 dan T tabel sebesar 2,00488 sehingga T hitung lebih besar dari T tabel. Maka variabel disiplin kerja memiliki pengaruh secara signifikan secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai. Nilai T hitung variabel kompensasi sebesar 9,500 dan T tabel sebesar 2,00488 sehingga T hitung lebih besar dari T tabel. Maka variabel kompensasi memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai.